warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas keluangan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Hulu. Sebelumnya, Mada minta maaf, berdirinya Mada di sini bukan berarti karena Mada yang paling bisa, namun Mada sama-sama belajar dengan Bapak dan Ibu guru di sini terkait pembahasan materi yang baru Mada dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 6. Jadi Mada juga baru sama-sama belajar dan berusaha menerapkan materi tentang budaya positif di sekolah. Ya, kegiatan kita kali ini terkait aksi nyata Mada tentang modul 1.4 budaya positif untuk implementasinya di SMP Negeri 1 Hulu. Ya, latar belakang kegiatan ini, di zaman sekarang fenomena krisis karakter yang muncul di sekolah atau masyarakat ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari generasi muda sekarang terpengaruh, bahkan mengikuti tren kekinian budaya asing yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan, norma-norma agama maupun budaya lokal tanpa mengkaji terlebih dahulu. Kemajuan ilmu, pengetahuan teknologi, industrialisasi, informasi dan digitalisasi, serta jaringan satelit yang tumbuh begitu pesat memberikan dampak perkembangan karakter anak yang sudah merambah pada siswa SMP Negeri 1 Hulu. Jadi diharapkan budaya positif ini dapat membantu merubah karakter anak yang ada di SMP Negeri 1 Hulu untuk menuju karakter profil pelajar Pancasila sesuai yang dicanangkan oleh kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini yang menjadi filosofi pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, maka disusun menjadi sebuah tujuan pendidikan nasional yang ingin kita capai dalam dunia pendidikan, terutama yang harus kita perhatikan kita sebagai seorang pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diibaratkan sebagai sebuah lahan pertanian, lahan bersemainya benih-benih bibit. Kemudian murid itu diibaratkan sebuah bibit. Agar bibit itu mampu tumbuh dengan maksimal, maka diharapkan guru itu sebagai petani. Seperti petani itu sebelum melakukan penanaman, maka yang harus dia lakukan pertama kali itu adalah mengolah lahan, membersihkan, mempersiapkan lahan semaksimal mungkin agar mampu ditumbuhi benih-benih. Seperti itulah halnya kita sebagai pendidik di sekolah harus mampu menyiapkan kondisi belajar agar peserta didik dapat menempuh pendidikannya dengan nyaman di sekolah. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Nilai-nilai dalam budaya sekolah tersebut mencakup kebiasaan hidup, etika, kejujuran, kasih sayang, mencintai belajar,
bertanggung jawab, menghormati hukum dan peraturan, menghormati guru, orang lain, mencintai pekerjaan, suka bekerja keras dan tepat waktu. Baik Bapak Ibu, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, guru memegang peranan sentral dan posisi kontrol. Jadi hubungan antara guru dan peserta didik merupakan faktor penting untuk membangun budaya positif di sekolah. Karena hubungan tersebut akan berpengaruh pada kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Tanggung jawab seorang guru, tuntunlah mereka dan berkolaborasilah bagaimana menerapkan tindakan nilai-nilai kebajikan, menciptakan suasana positif, saling belajar, saling bekerja untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu tidak bisa dibangun oleh satu orang, dua orang saja. Jadi bagaimana kita seluruh warga sekolah bisa bekerja sama untuk membangun budaya positif di sekolah. Ya, keteladanan guru menerapkan pendidikan dan pembelajaran pada siswa untuk memunculkan nilai-nilai yang tertuang pada profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai yang digadangkan dalam Merdeka Belajar itu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu maksudnya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan berinteraksi antara budaya, bukan hanya budayanya saja namun dengan budaya yang lain. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya, ada 5 pokok intisari dari filosofi pendidikan nasional menurut pemikiran Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pengajaran. Pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak didik secara lahir dan batin. Jadi yang kita pertimbangkan sebagai seorang pendidik itu bukan hanya lahirnya saja, namun lahir dan batin. Karena ada ahli juga yang mengibaratkan guru itu seperti seorang yang mengukir, namun yang kita ukir itu bukan benda mati, maka yang kita ukir itu adalah benda hidup. Maka dibutuhkan rasa dan kepedulian yang besar. Kemudian yang kedua, pendidikan. Pendidikan itu berarti memberi tuntunan sesuai dengan filosofi Ki Hajar, menuntun. Kita menuntun anak didik kita agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat anak. Ya, ini tujuan pendidikan, menuntun anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, proses pembelajaran yang diharapkan adalah berpusat kepada anak didik. Jadi tujuan utama dalam proses pembelajaran itu adalah anak didik, peserta didik kita. Penerapan konsep Merdeka Belajar. Anak seharusnya dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya dalam mengenyam pendidikan. Kemudian melalui proses pembelajaran, mereka juga perlu mendapatkan nuansa dan suasana yang menyenangkan, aman, rasa dicintai, ketertarikan, dan kemampuan pribadinya berharga. Nah, rasa aman, nyaman, merasa dicintai, dan sebagainya itu dapat tercipta melalui budaya positif. Budi pekerti dan karakter profil pelajar Pancasila. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter yang diharapkan akan tercapai kepada peserta didik
Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai panduan antara cipta yaitu kognitif, karsa yaitu afektif, dan sehingga mampu menciptakan karya atau psikomotorik. Pendidikan diharapkan harus mampu mengubah budi pekerti anak menjadi lebih baik dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Lalu pendidikan itu bukan hanya untuk menuntun, kita juga memberi suri teladan, menuntun mereka untuk memiliki fungsi pelajar Pancasila berbudi yang baik sesuai dengan menurut pendapat Ki Hajar Dewantara itu Ingar Sosum Tulada, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Kemudian berikutnya diharapkan itu pendidikan mampu mengikuti perkembangan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Jadi Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa pendidikan anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zaman, yang diartikan untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, tentunya tidak meninggalkan norma dan menginjak harga diri bangsa. Jadi mengikuti kodrat alam, alamnya seperti yang kita tinggali di sini, yang seperti apa alam di sekitar lingkungan anak itu, namun menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Karena tahun ini belum tentu sama dengan 5 tahun ke depannya. Jadi pendidikan itu harus menyesuaikan diri dengan pendidikan merupakan seorang penuntun kodrat anak didik. Jadi kodratnya itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Pilihan yang disediakan di sekolah. Nah, ini semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu melalui trilogi pendidikan. Ingar Sosum Tulada, jika di depan menjadi teladan. Ing Madia Mangunkarso, jika berada di tengah selalu memberikan kobaran semangat. Kemudian Tuturi Handayani, jika berada di belakang selalu memberikan dorongan dan semangat. Jadi diharapkan kita sebagai pendidik itu mampu menerapkan trilogi pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Memahami, menghayati, kemudian menerapkan apa yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara ini dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut materi yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan tidak nyaman, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi biasanya selama ini kita kaitkan disiplin itu dengan hukuman, peraturan yang harus diikuti. Namun Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, berbuat, memerintah diri sendiri. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengartikan bahwa merdeka itu bukan hanya
harus cakap memerintah dirinya, harus mampu menguasai dirinya, mengarahkan untuk belajar, mengarahkan untuk berperilaku yang baik dan sebagainya. Makna disiplin. Disiplin itu artinya mematuhi aturan. Misalnya mematuhi peraturan yang ada, tidak terlambat datang sekolah, mematuhi protokol kesehatan saat masa pandemi, bersikap sopan, mendengarkan atau menyimak penjelasan tentang tugas dari guru dan sebagainya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, itu menurut pandangan Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Bapak Ibu, kita bisa coba mengepal tangan, diumpamakan sebuah dalam tangan kita itu ada sesuatu yang berharga, Jadi sebesar apapun usaha orang lain untuk membuka kepalan tangan kita, itu tergantung dari kita. Apakah kita mau membukanya atau tidak, itu tergantung dari kita. Nah, sama halnya dengan anak. Sebesar apapun pengaruh kita kepada mereka, sebesar apapun pengaruh orang lain terhadap mereka, jika mereka tidak ingin melakukannya, itu tidak akan mereka lakukan. Makanya itu kaitannya dengan motivasi internal dan eksternal. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Teori kontrol itu orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Sama halnya dengan kepalan tangan tadi. Sebesar apapun orang lain memberikan pengaruhnya, meraih kita untuk membuka kepalan tangan itu, kalau dalam diri kita tidak mau membukanya, maka itu tidak akan bisa dilakukan. Kemudian hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, atau sebaliknya orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi kalau motivasi itu, inisiatif itu tidak datang dari dalam diri kita, dari internal, maka sebesar apapun orang lain mempengaruhi itu tidak mungkin bisa diikuti. Begitu umpamanya dengan peserta didik kita. Kemudian makna disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Manfaat disiplin bagi diri sendiri bukan hanya untuk membantu diri lebih fokus, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa ketenangan. Hal ini tak lain karena kita telah melaksanakan apa yang harus kita laksanakan secara benar dan tepat, sehingga tak ada rasa bersalah yang tumbuh dalam hati. Ya, contoh dari disiplin diri itu tidak terlambat datang sekolah, mengerjakan tugas, mendengarkan guru ketika sedang mengajar, rajin beribadah dan belajar, mematuhi perintah bapak dan ibu guru atau orang tua, tidak bertengkar, tidak ribut dalam kelas ketika proses pembelajaran, dan tidak bermain di dalam kelas. Nah, ini apa dampaknya ketika kita tidak hidup disiplin? Sikap diri yang terbiasa tidak disiplin akan membuat guru atau siswa menjadi pribadi yang tidak konsisten dan sering melanggar kesepakatan. Kemudian suka berubah pendapat atau berbohong, hingga sikap pelin-pelan dan tidak memiliki ketegasan. Ya, menerapkan keteladanan guru. Kita sebagai guru perlu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Jadi sekali lagi, karena menurut Ki Hajar Dewantara itu guru itu harus menghamba kepada murid, maka yang menjadi tujuan utama pendidikan kita itu adalah murid. Jadi sebisa mungkin menciptakan suasana yang aman dan nyaman
agar murid dapat belajar dengan maksimal. Kemudian pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri. Jadi ini yang pada bilang tadi kepala pangan itu. Jadi motivasi intrinsik itu yang diharapkan. Jadi peserta didik itu diharapkan dapat bergerak berdasarkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam dirinya, bukan berdasarkan motivasi eksternal atau motivasi dari orang lain. Karena kalau motivasi eksternal itu sifatnya tidak permanen, tidak selama-lamanya. Namun kalau motivasi intrinsik itu sifatnya permanen. Ya, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan universal ini nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang disepakati secara bersama oleh seluruh warga tanpa memandang suku, agama, ras, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebaikan yang disepakati bersama itu yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Botong mata itu dulu. Iya, ya unolong deh. Iya, kali kuadrat. Ada unolong deh, kali kuadrat. Minumnya pas panas dulu ya, itu mulai memakai. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya sekarang ini alur dari disiplin positif. Jadi teori kontrol menurut Dr. William Glasser yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya Anda yang mampu mengontrol diri Anda. Pemahaman ini sejalan dengan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi peserta didik melakukan hal yang salah, ada tujuannya, melakukan hal yang benar, ada tujuannya. Tujuannya itu yang harus digali oleh kita sebagai pendidik. Kemudian modal berpikir menang kalah, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian akan menuju pada realitas kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Itu yang harus kita pahami. Tidak semua orang sepaham dengan kita, sama hanya dengan anak-anak. Jadi anak-anak yang berbuat salah, yang berbuat baik itu memiliki pandangan mereka sendiri-sendiri. Itu yang harus kita gali sebagai pendidik. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi anak itu mampu bergerak sesuai dengan nilai yang mereka hargai, nilai kebaikan yang mereka pahami. Maka akan lahir dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang kita sebagai guru biasanya terapkan dalam menghadapi siswa. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang kelima manajer. Dari kelima posisi itu nanti diharapkan kita akan mampu menerapkan segitiga restitusi. Nih, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Recruitering School Development menyatakan
ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita dapat merefleksikan diri kita selama ini kita berbuat untuk motivasi yang mana? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau mungkin yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita berbuat sesuai apa yang kita inginkan, sesuai cita-cita yang kita harapkan dalam diri kita. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang bangun dalam dirinya, mulai tergerak dari dalam dirinya, bukan karena pengaruh hadiah, penghargaan, atau hukuman yang akan diberikan oleh gurunya. Nah, dari ketiga motivasi tadi, motivasi yang ketiga itu termasuk motivasi internal. Itu yang menjadi tujuan disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan. Apakah menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Eno? Apakah menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa. Tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, bisa juga. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau keterusan juga itu dapat merubah karakter anak. Jadi sedikit-sedikit anak baru mau belajar jika diberikan hadiah. Sedikit-sedikit anak baru mau bekerja jika diberikan penghargaan. Jadi ini fungsinya hanya dalam jangka waktu yang pendek. Bisa dilakukan tapi tidak boleh terlalu sering, karena itu akan merubah motivasi pada anak. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan jangka panjang menurut Alvin Kohn 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi ternyata penghargaan itu bisa juga merusak hubungan, Bapak Ibu. Sama halnya dengan misalnya saya dekatnya dengan Ibu Vika dan Ibu Nur Wahidah. Ibu Vika memberikan penghargaan kepada saya, namun Ibu Vika tidak diberikan, Ibu Nur Wahidah tidak diberikan penghargaan. Jadi akan ada kecemburuan sosial yang akan merusak hubungan. Makanya tadi pada pesankan bahwa pemberian penghargaan itu tidak boleh dilakukan terlalu sering, karena dia fungsinya hanya dalam jangka pendek. Ya, ini ada 3 hal yang sering kita lakukan berkaitan dengan pemberian hukuman kepada peserta didik. Nah, yang pertama hukuman kaitannya dengan disiplin. Jadi disiplin itu yang diharapkan itu ada 2 hal yang dilakukan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Itu baru kita bisa mencapai identitas
identitas yang sukses dengan disiplin. Namun kalau hukuman, kita akan mencapai identitas yang gagal. Kalau hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi dampak dari sebuah perbuatan itu mendapatkan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, sudah disadari. Kemudian kalau restitusi itu pilihan dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita salah, kita diberikan pilihan, itu restitusi. Kalau konstitusi, kalau ada perbuatan, kita harus mau melakukannya, menerima konsekuensinya. Itu bedanya. Kalau restitusi diberikan pilihan, sedangkan kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Namun kalau konsekuensi itu tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita restitusi, kita berikan penguatan. Kemudian yang berikutnya, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kemudian kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi mendapatkan ganti dari perilaku yang dia lakukan. Jadi hukuman ini sifatnya negatif, kalau konsekuensi sifatnya netral, kalau restitusi sifatnya positif. Jadi kita di sekolah sekarang diharapkan tidak menerapkan hukuman, namun menerapkan disiplin, yaitu antara konsekuensi dan restitusi, supaya kita mampu menciptakan murid yang bisa mencapai identitas yang sukses. Nah, ini tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu sebuah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Bapak Ibu, Restitusi. mencatat 100 kali di dalam buku, Apa ya? ya itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu konsekuensi atau hukuman? Pemanasan. Ya, itu hukuman. Kecuali guru olahraga sedang mengajar di lapangan, kemudian ada siswa yang terlambat disuruh lari keliling lapangan, itu konsekuensi. Bukan itu konsekuensi, bukan hukuman, tapi berkaitan dengan materinya. Kalau bisa jadi hukuman, jika guru bahasa Indonesia yang ngajar di kelas, siswa terlambat disuruh lari keliling lapangan, itu baru hukuman, karena tidak ada kaitannya dengan materi pelajarannya. Nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK, itu masuk konsekuensi. Jadi dia bisa mendisiplinkan. Nah, sekarang yang ketiga, restitusi. Jadi ini yang menjadi tujuan inti kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah, itu salah satunya diharapkan semua guru mampu menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka sudah bersalah, namun diciptakan kondisi agar mereka mampu memperbaiki, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah mereka bersalah, mereka kembali ke kelompoknya, tidak lagi dibully, namun mereka dapat memperbaiki karakter mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Jadi kita sebagai guru diharapkan mampu memfasilitasi murid agar mampu mencari jalan keluar atau solusi
dari masalah yang mereka hadapi. Jadi murid itu melanggar aturan, melakukan kesalahan itu pasti ada masalah yang mereka hadapi. Nah, masalah itu yang harus kita gali dengan cara menerapkan restitusi. Enggak. Saya on. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi siswa itu bukan kita paksa mereka untuk melakukan sesuatu, tapi kita tawarkan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi itu yang seperti yang Wadah katakan tadi, setiap tindakan anak itu memiliki tujuan, dan tujuannya itu yang harus kita gali. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bagaimana siswa yang sudah salah dapat diterima kembali dalam kelompoknya. Nah, kesimpulannya, kalau ada pelanggaran yang terjadi kepada siswa, diharapkan kita bisa menerapkan restitusi ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelumnya pada Ibu Santi dan Ibu Lina kita sudah membahas tentang kesepakatan kelas, tapi sekarang lebih mengerucut lagi ke keyakinan kelas. Jadi bedanya, kalau kesepakatan itu sesuatu yang disepakati oleh seluruh warga kelas, namun keyakinan ini sesuatu yang diyakini. Jadi orang itu akan mau dengan mudah melakukan sesuatu itu jika dia meyakininya. Beda dengan kesepakatan. Pak Surya ya, yakin P3K akan dibuka untuk formasi gurunya. Yakin. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama yang dibuat bersama oleh guru di kelas maupun di sekolah. Jadi penting bagi kita untuk memahami keyakinan kelas ini, karena keyakinan kelas itu sebagai fondasi sebuah sekolah atau sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan di kelas atau di sekolah. Nah, di sini ada contoh perilaku. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus memakai helm pada saat menggunakan roda 2? Apa yang kita yakini? Karena ini berkaitan dengan keselamatan. Ya, karena kita meyakini keselamatan. Jadi yang tidak menggunakan helm berarti belum meyakini keselamatan, masih meyakininya sebagai peraturan.
mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat di masa pandemi? Karena alasannya lagi-lagi karena kesehatan. Jadi kalau yang tidak melaksanakannya berarti baru meyakini itu dapat mengganggu kesehatannya. Ya, ini ada pernyataan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif di kelas atau di sekolah. Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, ini jawabannya. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat oleh guru dan siswa. Siswa dilibatkan untuk membuat kesepakatan bersama untuk mewujudkan nilai kebajikan dan keyakinan itu muncul dari dalam diri atau intrinsik. Jadi keyakinan itu muncul dari dalam diri anak, bukan dari luar dirinya. Mengapa tidak peraturan kelas? Sedangkan peraturan kelas dibuat oleh guru dan sekolah. Namun peraturan kelas itu sifatnya eksternal. Jadi orang baru mau melakukan berdasarkan dorongan dari luar. Ya, ini bedanya, Bapak Ibu. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Namun kalau kita sudah meyakini, itu sudah menjadi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Namun kalau kita sudah meyakini, itu berarti kita menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Kalau kita sudah meyakini, maka menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi itu yang membedakan antara peraturan dengan keyakinan. Ini ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya, peraturan kelas itu ruang lingkupnya masih kecil. Peraturan kelas yang di tengah-tengah yang warna pink itu peraturan kelas. Kemudian akan membesar menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu terbentuk, maka akan membentuk lingkungan positif. Setelah lingkungan positif itu terwujud, maka akan mencapai budaya positif. Yang umum warna umum apa, Ibu? Yang umum itu peraturan kelas. Jadi peraturan kelas, kenapa bukan peraturan? Kenapa keyakinan? Peraturan kelas itu cakupannya masih kecil. Ya, peraturan kelas. Setelah terbentuk peraturan kelas, maka akan dibentuk keyakinan kelas. Keyakinan itu sudah mulai dalam diri anak. Motivasi internalnya. Setelah keyakinan terbentuk, maka akan terbentuk lingkungan belajar, lingkungan yang positif, lingkungan belajar yang positif. Setelah lingkungan belajar yang positif, maka akan tercipta budaya positif yang menjadi cita-cita kita bersama. Ya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan atau suasana positif. Kemudian perilaku warga kelas, baik itu siswa maupun guru, bisa menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif di sekolah, di kelas atau di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, contoh perilaku, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm yang tadi. Kemudian selanjutnya membuat kesepakatan kelas. Setiap peserta didik di kelas menulis kesepakatan ini cara membuat keyakinan kelas. Jadi setiap peserta didik di kelas menulis kesepakatan kelas menurut mereka masing-masing, bisa ditulis dalam kertas
post-it. Kemudian apa yang harus dia yakini untuk dibuat dia perbuat atau tindakan. Dari peraturan kesepakatan kelas itu kemudian dirubah kalimatnya menjadi positif agar menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas itu tercipta, maka diharapkan akan menjadi budaya positif. Keyakinan kelas yang ditulis siswa tersebut dirangkum oleh guru atau wali kelas, guru BK atau wakakur kesiswaan untuk dijadikan fondasi perilaku dan tindakan dan budaya di SMP Negeri 1 Hulu. Disepakati bersama oleh guru dan siswa, dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, dan dipertanggungjawabkan dari terwujudnya budaya positif di SMP Negeri 1 Hulu. Terima kasih. Terima kasih, masih ada lanjutannya. Kira games dulu yang mantan game. Games apa Pak Edi? Bisa sumbang games Pak Edi? Nggak di HP lain di game Lagi ngantuk. Games apa? Ay, dewa jo karu ubrang gori bray. Ora. Coba ada Bapak Ibu. Boleh jauh pindah sediakan kok. Dia aja bisa lapor. Guru STM, Pak. Emil belum dapat kata. SMP berapa? Belajar mesin dia. Saya bintik kalau bintik lagi kan. Nggak tahu sekarang udah bukti lah. Apa maksudnya? Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Tujuan pelaksanaan implementasi tentang materi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, peserta dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motivasi dari tindakan manusia baik murid maupun guru di SMP Negeri 1 Hulu. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis dampak tindakan terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran. Nah, dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran. Kemudian yang ketiga, peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Dan yang keempat, dapat mengidentifikasi peran sebagai guru dan sekolah dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Tindakan-tindakan manusia. Kebutuhan dasar manusia. Tindakan-tindakan manusia itu cenderung dipengaruhi oleh kebutuhan dasarnya. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Untuk menciptakan budaya positif diperlukan suatu tindakan yang mengarah ke hal-hal baik atau tindakan melakukan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Secara umum ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling mendasar itu adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Tinggal makanan, itu dasar loh. Ya, kelima. Ay, nalu deh. Nah, apa ini? Kalau bertahan hidup itu makanan. Kalau kita tidak makan tidak bisa bertahan hidup. Gimana bisa bertahan kalau tak ada konsumsinya gitu? Campur di muka lagi. Materi keterwalan, Bapak. Jadi
udah tahap terbaru lo. Ya. Ada suruh Contoh kesehatan rumah dan makanan. Ya, selanjutnya Ada yang bere. Sorry. nah beda Pak Edi, nanti kita makan pasang gado-gado. Ya, dari kelima kebutuhan ini yang harus kita analisis terhadap murid kita. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kira-kira dari kelima kebutuhan ini kebutuhan mana yang mereka belum terpenuhi. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bertahan hidup ini bersifatnya fisiologis, bahwa manusia melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Contohnya kesehatan, rumah, makanan. Jadi kadang anak tadi seperti yang saya konsultasikan kepada Ibu Umul, ada yang tidur di kelas. Ruksi, kerjaannya tidur terus, setiap mata pelajaran tidur. Jadi setelah saya tanya, ternyata setiap harinya dia main game di rumah sampai jam 1 malam. Berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu tidur. Kebutuhan bertahan hidup untuk tidur. Tidurnya Dari yang awal. kurang. Tidurnya yang kurang. Iya. Karena keasikan main HP. Diasihkan main games. Iya. Nggak ada jawab HP. Kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Saya rasa semua kita yang ada di sini pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang. Jadi saya hadir di SMP Negeri 1 Hulu, ada yang tidak mendapatkan kasih sayang pasti sudah balik ke SMP 1 Paja dari dulu. Ya, cenderung ingin diterima oleh lingkungan sekitarnya. Kebutuhan bersifat psikologis, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Maka upaya-upaya yang dilakukan manusia itu cenderung caper, cari perhatian, mengharap dan berkeinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, diakui dan diterima, dianggap ada seperti oleh teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok lingkungan sekitar di mana ia bergabung. Itu lanjut Pak. Aja lah. Tetap senang. Iya wali sempor wali jang. Sempor wali jang Pak. Cerita nih. Dia yang cerita dari gosip itu. Ya, yang ketiga, Gosip dulu saya. kebutuhan yang ketiga tentang apa tadi? Kebutuhan yang ketiga tentang penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi sebodoh apapun anak, sekurang pintar apapun anak pasti membutuhkan pengakuan dari kita sebagai gurunya yang mengakui tentang kemampuan mereka. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu dan untuk memiliki kemampuan. Manusia cenderung melakukan tindakan bertujuan untuk menguasai di sekitarnya, untuk dianggap berharga atau diakui, dihormati. Ya, ini latar belakang bullying. Ya, latar belakang bullying ini. Misalnya, siswa ingin menguasai materi pelajaran, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan, kemampuan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang berikutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan kesenangan.
Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kesenangan atau kenikmatan, apapun akan menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar anak. Jadi anak butuh belajar sambil bermain. Tapi biasanya kalau sudah bermain, mintanya bermain terus. Ya, kesimpulannya, tujuan manusia bertindak itu untuk memenuhi 5 kebutuhannya. Yang pertama, to survive, bersifat fisiologi. Kemudian yang kedua, kasih sayang, ingin diperhatikan. Penguasaan, ingin diakui kemampuannya. Kebebasan, bebas menentukan pilihannya. Kemudian kesenangan, merasa senang. Ya, kebutuhan murid, guru, dan sekolah. Ada masalah, kemudian apa solusinya? Nanti solusi untuk menangani kasusnya kita masuk ke materi restitusi. Dinda Kurniawan. Ya, selanjutnya ini materi yang kelima, tinggal satu materi lagi. Restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol yang sering kita sebagai guru lakukan. Jadi setelah ini kita akan merefleksikan kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana. Oh sudah. Nanti mau lihat. Nah, posisi kontrol ada 5. Ini menurut Diane Gosen. Menurut Gosen, yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Dan yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Penghukum. Pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, jika guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol ini, guru seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa di sekolah. Guru sering melakukan kekerasan fisik dan juga verbal, jadi fisik maupun verbal. Guru sering berkata, patuhi aturan saya, awas kalau tidak menurut, kamu lagi yang berbuat salah. Dan berbagai kata yang membuat siswa sakit hati dan juga dendam. Jadi banyak kasus kekerasan yang terjadi siswa dengan gurunya, terutama kita di Kabupaten Dompu ini karena dendam akibat adanya ucapan kekerasan verbal atau fisik yang secara tidak sengaja dilakukan oleh guru dan tidak bisa diterima oleh siswa. Kemudian posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru sering bersuara lembut, suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Guru juga bisa berkata, Bapak sangat kecewa dengan perbuatanmu. Atau kalau orang tuamu tahu perbuatan seperti ini, apa mereka tidak malu? Coba kamu pikirkan, nak. Apa tidak merasa kasihan sama ibu? Lalu bagaimana perasaan siswa jika posisi kontrol guru seperti ini terus? Tentu siswa akan merasa tidak berharga dan merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini akan berdampak buruk terhadap penilaian siswa itu terhadap dirinya sendiri.
Kemudian mereka akan merasa gagal karena tidak bisa membahagiakan orang yang mereka sayangi. Nah, dampak dari posisi membuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah atau identitasnya akan gagal, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya, minder istilahnya. Kemudian selanjutnya posisi sebagai teman. Pada posisi ini, bagaimana selayaknya guru bersikap? Tentunya guru tidak akan menyakiti siswa, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Persuasif itu berusaha mempengaruhi. Sebagai contoh, guru mengajak siswanya berkata, "Ayo bantulah ibu." Misalnya, "Ayo ingat tidak bantuan bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini." Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Jadi jika kita sering berkata seperti itu kepada siswa, berarti kita di situ menempatkan posisi kita sebagai pada posisi kontrol sebagai teman. Namun perlu diingat juga pada posisi ini bisa terjadi hubungan negatif dan juga positif antara guru dengan siswanya. Negatifnya, bila suatu saat guru tidak membantunya, maka siswa merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Positifnya, hubungan baik antara guru dan murid akan terjalin sehingga guru akan mudah mempengaruhi siswa agar bersikap dan berperilaku sesuai aturan yang ada di sekolah. Kembali lagi, namun yang kita harapkan itu siswa bergerak dan berbuat itu sesuai dengan motivasi intrinsiknya, bukan motivasi ekstrinsiknya. Jadi kalau ini berarti motivasi ekstrinsiknya, pengaruh dari gurunya. Kemudian posisi yang keempat yaitu pemantau atau monitor. Pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasi. Pada posisi ini guru berpedoman pada peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Jadi ada peraturannya, jika dilanggar langsung ditetapkan, langsung diberikan konsekuensinya. Ini pada posisi pemantau. Guru akan mencatat bukti dan kejadian yang terjadi terhadap perilaku siswa. Catatan yang dilakukan oleh guru bisa berupa stiker dan catatan harian siswa. Jika terjadi pelanggaran, maka guru tidak perlu melakukan tindakan menguras emosi dengan marah-marah ataupun dengan tindakan yang tidak menyenangkan bagi siswa. Tetapi guru hanya menyampaikan kesalahan siswa dan memberikan konsekuensi atau sanksi apa yang harus dijalani oleh siswa. Guru berkata, bila ada pelanggaran kepada siswa, peraturannya apa yang kamu tahu? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensi apa yang harus kamu kerjakan? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Posisi kontrol guru yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini, guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk memenuhi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Guru bisa menjadi seorang manajer bagi siswa. Tentu dia harus memiliki keterampilan sebagai seorang teman dan juga sebagai seorang pemantau. Dengan demikian, bisa jadi dalam waktu tertentu guru bertindak sebagai teman dan juga sebagai pemantau atau kedua-duanya jika diperlukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi posisi sebagai manajer ini yang menjadi posisi puncak yang diharapkan bisa diperankan oleh kita sebagai guru. Nah, bila kita berada di posisi sebagai manajer, maka kita akan berkata, yang pertama, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang kita dibuat. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, maka apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kalau ada kesalahan, ditanyakan bagaimana cara dia memperbaikinya. Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu?
Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Terus, terima kasih. Ya, kesimpulannya 5 posisi kontrol guru. Menyimak dan memahami 5 posisi kontrol guru di atas, maka kita sebagai seorang guru tentunya dapat memposisikan diri dengan baik pada setiap permasalahan yang dihadapi dalam penegakan disiplin ataupun penumbuhan karakter terhadap siswa kita di kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih. Masih ada yang terakhir? Ya, sekarang restitusi. Ini yang menjadi tujuan utamanya dari terbentuknya budaya positif yang kita bahas dari tadi, restitusi. Jadi puncak dari posisi kontrol yang diharapkan guru itu menjadi pemantau atau manajer, kemudian akan menuju tindakan yang namanya restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu menurut dosen. Segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, terdapat 3 langkah dalam kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini langkahnya. Yang pertama dilakukan itu menstabilkan identitas. Kita bisa memberikan pertanyaan kepada siswa yang melakukan pelanggaran itu dengan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Jadi kita menanyakan alasan kepada siswa kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian kita menanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita menanyakan sendiri solusi kepada mereka. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Jadi kita menyadarkan kembali murid itu kira-kira dia sudah melanggar peraturan yang mana, melanggar keyakinan yang mana. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, makanya kita melakukan menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan hal yang salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yaitu berkaitan dengan kebutuhan tadi. Membantu siswa untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu 5 kebutuhan tadi. Biasanya dalam langkah ini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan seterusnya, bisa dilihat di layar. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita.
Nilai-nilai universal apa yang kalian kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa menurutmu? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita lakukan apabila kita menerapkan segitiga restitusi pada langkah menanyakan keyakinan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada. Ya, silakan Pak Hedin. Sudah selesai Bu. Restitusi itu Kunci memori arah pertanyaan lah memori lah. Saya Surya, Ben, pertanyaan yang nyampe nih. Kunci memori arah. Kunci memori gitu. Yang lain Oke. Iya kosong. Iya, Eko. Ya, rencana. Ya, silakan ya dong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari pembahasan yang cukup panjang tadi, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan tadi yang berkaitan dengan untuk apa namanya, mencapai tujuan pendidikan itu harus diperhatikan ada 3 kodrat ya, yaitu kodrat anak dan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini saya ingin meminta penjelasan lebih detail lagi apa sih yang dimaksud dengan kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, terima kasih ini dong. Dua kodratnya Heno ya. Kodrat anak itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu di mana kehidupan anak itu dilahirkan. Kalau kodrat zaman itu zaman pada saat anak itu hidup. Misalnya gini, kita orang Hukum khususnya terlahir di wilayah pesisir itu sudah kodrat zaman yang terbiasa dengan hidup keadaan di wilayahnya. Kemudian kodrat zaman, misalnya anak yang hidup pada zaman sekarang pada tahun 2022 ini, kita sebagai guru mengajarnya sesuai dengan keadaan zamannya sekarang. Jadi akan berbeda ketika zaman 5 tahun yang akan datang atau pada saat zaman kita sekolah dulu. Jadi pendidikan itu harus menyesuaikan dengan keadaan alam dan keadaan zamannya sekarang. Jadi mengikuti. Kalau zamannya sekarang teknologinya maju, berarti pendidikan juga, cara kita mengajar juga harus sesuai dengan teknologi sekarang. Seperti itu ya Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain lagi? Mulai. Ada perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan, saya setuju. Tetapi kalau menurut saya, baru kita melangkah ke keyakinan, kesepakatan itu harus kita lewati. Dan terkadang kesepakatan itu memang harus kita menggunakan kekerasan. Terkadang kita bisa lihat contoh yang nyata di sekolah, masalah kebersihan. Masalah kebersihan, kita memang harus menjalankan sesakit apapun itu. Kesepakatan harus kita biasakan anak. Dari kebiasaan mama ke anak, dengan sendirinya akan muncul yang namanya keyakinan. Itu saja kesimpulan yang bisa saya Iya, benar sekali Bu Vika. Jadi sebelum kita membuat keyakinan, kita harus membuat kesepakatan. Dari kesepakatan itu merujuk ke keyakinan. Hanya dirubah bahasanya menjadi lebih positif. Kemudian terkadang anak-anak itu dihukum dulu baru mau melakukan sesuatu. Memang dilema sebenarnya. Namun hukuman itu bisa saja diterapkan. Itu menjadi jalan terakhir. Apabila restitusi sudah diberlakukan dan tidak berhasil, maka mau tidak mau kadang-kadang kita harus terpaksa melaksanakan, berada di posisi pemberi hukuman. Seperti itu Ibu Vika. Makanya bisa saya kaitkan tadi Bu Winda, masalah hukuman, restitusi apa segala macam itu, memang kita harus memperhatikan 3 kodrat tadi. Nah, kita sesuaikan dengan zamannya, kita sesuaikan dengan alamnya. Kalaupun hukuman itu kita jalankan di kondisi zaman yang sudah misalnya zaman sekarang, memang hukuman itu tidak bakalan diterima. Iya, benar. Kita lihat juga lokasinya, gitu. Kalau lokasi di sini kita memperlakukan yang namanya yang baik-baik saja, kita tidak menindak dengan keras, itu juga masih
dilema rasanya. Jadinya kita sesuaikan dengan keadaan. Benar sekali, perlahan Ibu Vita perlahan. Karena memang segala sesuatu itu tidak bisa kita rubah sekaligus. Namun perlahan kita sama-sama dari hal yang kecil dulu seperti itu. Ya, terima kasih atas kesimpulan dan masukannya Bu Vita. Ya, demikian kegiatan sosialisasi yang kita lakukan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak Ibu untuk mendengarkan dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.